pagi Bu Nia, Pagi juga. apa kabar hari ini? Sehat ya Bu Nia. Jadi hari ini kita akan ada supervisi seperti yang disampaikan Ibu Nia. Bu Nia ingin saya untuk mengamati kelasnya. Jadi sebelum saya mengobservasi kelasnya Bu Nia, saya ingin tanya nih beberapa hal. Kira-kira hari ini Ibu Nia akan masuk di kelas berapa? Kelas 7. Nah, mata pelajaran IPA ya. Pak, untuk pembelajaran pada hari ini kira-kira tujuannya apa? Maksudnya ini kan diajarkan tentang interaksi sehingga menjelaskan bagaimana para siswa hubungan makhluk hidup yang mendukung kemanfaatan apa. Jadi hubungan manfaat apa makhluk hidup? Hubungan maksudnya interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Jadi nanti kamu diinteraksi pada siswa dengan lingkungan, kemudian dengan makhluk hidup nanti manfaatnya di mana atau manfaatnya di mana. Oke. Jadi kalau boleh saya ulang, tadi Ibu menyatakan menjelaskan hubungan atau manfaat lingkungan makhluk hidup terhadap makhluk hidup terhadap lingkungan, ya. Kemudian dampaknya lingkungan terhadap makhluk hidup juga, gitu ya. Nah, Bu Nia nanti ini saya mengobservasi apa yang ingin Bu Nia lebih kembangkan. Ya, karena kalau melihat dari cara pengajaran saya kelas, mungkin ada hal-hal yang saya butuh biaya untuk perkembangan mengajar saya. Jadi bisa juga kalau bapak ada waktu bisa saya mengajar menilai saya Di bagian apanya kalau boleh tahu, apa sih yang lebih spesifik agar saya bisa observasi dari tahapan-tahapan mengajar dari pembukaan, itu pembukaan itu bisa mungkin supaya bisa berikan masukan tentang bagaimana supaya lebih bagaimana? Mungkin cara-cara saya kan kadang saya masuk menanyakan kabar ke siswa, terus itu langsung nih sebelum biasa kan saya terapkan sebelum masuk belajar kan baca dulu semua tahu dan dulu dan sebentar gitu. Dan kebanyakan misalnya itu kan itu jadi mungkin ada tambahan dari mana supaya siswa dulu. Jadi membuka kelas itu ya yang ingin diamati bagaimana membuka kelas. Terus membuka kelas ini strateginya apa yang dipersiapkan? Kan tadi intinya pengen saya mengamati bagaimana membuka kelas ada anak lebih aktif. Nah untuk ini nanti strateginya bunyinya bagaimana? Untuk biar apa saya amati strateginya nanti. Kalau masuk saya Pak kerjaan contoh misalnya dia jangan itu tapi sebenarnya supaya siswa jangan menghafal dunia langsung kali-kali hanya ini saja suka gambar orang sudah hafal. Jadi strateginya kira-kira tadi kan Bunia bilang membuka kelas yang efektif. Nah, nanti rencananya yang ingin Bunia lakukan apa? Kalau saya biasa masih mungkin lupa ada game atau gimana. Pernah juga saya lakukan tentang drone begitu menghitung dengan jadi siswa itu saya undang berdiri kemudian ada angka ini yang tidak bisa disebut. Karena saya bikin gitu tapi jarang. Iya. Jadi biasanya seperti itu ya. Tapi ini nanti bagaimana? Kalau ini saya mau itu pasti saya punya ada cara mungkin untuk bisa game ya, sebentar mau dibikin game ya, nanti saya lihat saya amati. Jadi area pengembangannya membuka kelas, terus game. Ada lagi nggak yang ingin saya amati selain membuka kelas? Selain itu cara saya cara mengajar.
apa spesifiknya? Cara berkomunikasi kah? Oh iya, mungkin memberikan sedikit di siswa, terus komunikasi siswa sama Ya, komunikasi tanya jawab. mungkin jangan begini dulu baru Oke ya, tanya jawab. Jadi nanti strateginya gimana? Mau dilakukan di kira-kira mau di bagian apa nanti akan ada? kalau yang misalnya saya punya saya mengajar nih, saya kasih topik terus belum saya bahas, saya kasih dulu di siswa, baca dulu bagi kelompok, setelah itu saya beri waktu untuk menceritakan apa yang dipahami. Bagi kelompok, siswa menceritakan yang dipahami dari buku ya, bacaannya. Oke, Bunia, ada lagi yang ingin disampaikan atau sudah cukup? Ya cukup ya. Jadi kita sepakati ya Bunia, hari ini saya akan mengamati Bunia di bagian-bagian ini. Jadi kalau boleh Ibunya teman di sini. Nama. Yuk. Oke, terima kasih Bunia. Kita akan masuk ke kelas sebentar. Nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan kita. Terima kasih Bunia. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Masih teringat baik? Apa kabar? Baik. Semua sehat? Sehat. Tadi pergi dari sekolah ada yang marah kata Tidak. berarti sehat semua ya? Ya. Fisik, sehat hati, sehat pikiran. Ada yang minum teh? Sudah. Semua sudah ya? Iya. Ada yang lagi sudah? Sudah. Sudah. Oke. Mau bermain? Mau. Bermain apa? Tekan semangat. Udah satu semangat. Kalau begitu, mau bilang semangat, harus semangat ya? Iya. Bisa. Semua berdiri. Jadi begini, sebelum kita nyanyi, ibu mau bilang setelah kita nyanyi, ibu akan tunjuk. Jadi tolong berhitung ya, dengan cara berhitung begini. Jadi ada angka ganjil atau genap itu tidak bisa disebut, tapi pakai angka genap yang tidak bisa disebut. Jadi kita bermain, misalnya 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Bisa toh? Bisa. Ini kita mulai bisa langsung ya. Iya. Kita menyanyi, tepuk tangan satu semangat. Semangat. Oke, 1, 2, 3. Tepuk tangan satu semangat. Tepuk tangan 2 semangat. Semangat. Tepuk tangan 3 semangat. 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 Tepuk tangan 1 semangat. Tepuk tangan 2 semangat. Tepuk tangan 3 semangat. Lima, 7, 9, 11, 13, 15. Tepuk tangan 1 semangat. Tepuk tangan 2 semangat. Tepuk tangan 3 semangat. Oke, terima kasih. Semua hadir? Hadir. Sebelum kita mulai, ibu absen dulu ya.
Hadir. Ayunita, Hadir. Farah, Hadir Bu. Febrian, Hadir. Febrian Seruni, Hadir. Veronica, Hadir. Lionel, Hadir. Mar, Alba. Senin, Melissa, Hadir Bu. Raul, Hadir. Mesia, Hadir. Feren, Hadir. Safi. Hadir. Harapannya satu Iya. Mau belajar? Mau. Jadi semua kan buku soalnya tadi toh? Iya. Jadi hari ini kita belajar IPA. Kita belajar IPA, jadi buku tadi kan sudah diambil oleh Melissa dan sudah dibagi toh? Iya. Kita bagi kelompok ya? Iya. Di sini semua buku ada 3. Jadi Safi bisa dengan Lionel, kemudian Alfredo bisa dengan siapa? Febrian, kemudian bisa. Jadi hari ini kita belajar tentang interaksi makhluk hidup dengan Lingkungan. Juga di halaman 28. Sudah. Sudah? Sudah. Kita halaman 28. Jadi kita belajar tentang topiknya tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Kemudian tentang pengertian lingkungan. Jadi sebelum kita masuk lebih lanjut, Ibu kasih bagi ini mau belajar secara kelompok. Jadi sama dengan siapa? Safi sama Messi. Baca dulu ini semua. Ibu kasih waktu bahkan sampai seterusnya Kemudian sebentar Ibu akan tanya. Ibu kasih waktu. Jadi bisa 15 menit sebagai kelompok Ibu tanya apa yang dibaca ini, terus apa yang diceritakan di dalam buku ini Bisa toh? Bisa. Oke. Silakan pelajari mulai.
Kelompok sini sudah? Sudah toh? Sudah.
Tapi saya baca, jadi selesai baca ini. Hari ini kita belajar tentang kita belajar apa? Interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Coba saya baca dulu ya, ini mana di sini. Kelompok ini kita belajar tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Kalau makhluk hidup itu yang dinamakan makhluk hidup itu yang gimana? Sama teman-teman manusia, manusia, hewan. Kemudian berarti makhluk hidup interaksi kemudian dengan lingkungan. Siapa bisa bilang lingkungan? Maksud dari lingkungan itu apa? Atau lingkungan itu yang bagaimana? Atau lingkungan itu ada di mana? Lingkungan itu yang ada di sekitar kita. Yang lain sepakat? Kenapa makhluk hidup? Kalau makhluk hidup itu dia membutuhkan lingkungan yang ada. Butuh. Kenapa? Dia berjalan-jalan. Terus butuh makanan. Terus udara. Ya. Dan ya udara oksigen. Selain itu, jadi makhluk hidup itu saling berinteraksi satu sama yang lain. Tentu orang manusia ini tidak bisa hidup sendiri, toh? Iya. Misalnya Adin hidup di sendiri begini sama di satu pulau atau di satu daratan itu tak ada makhluk hidup yang lain, tak ada tumbuh-tumbuhan yang lain, hanya Adin sendiri, tak ada manusia yang lain. Adin bisa hidup kalau tak ada. Iya. Kan tak ada tumbuhan toh? Iya. Tak ada yang lain cuma Adin sendiri. Karena kita saling membutuhkan satu sama yang lain untuk melakukan pemberian toh? Iya. Kalau kita mau kasih terus pemberian berarti pemberian sama yang tadi. Itu cuma sendiri, tidak ada yang lain. Karena lingkungan di situ dari dalam ada tumbuhan, ada air dan sebagainya. Kita selalu hidup itu selalu berkaitan, selalu berhubungan, satu sama yang lain, selalu dibutuhkan. Oke, sampai sini ada lagi? Ada lagi? Ya? Tadi ada catat. Nah, Ibu ada catat ini bahwa pengertian dari lingkungan. Istilah lingkungan itu dia berasal dari kata saya yang lincah baca saja, baca dulu sana itu. Tahu bahasa Inggris dong. Kalau bisa Inggris ke bahasa Wayoli. Bahasa Inggris. Bisa baca. Belum bisa. Istilah lingkungan ya. Environment yang memiliki makna physical and biotic condition and organism. Dan berdasarkan istilah tersebut, lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang di luar individu. Segala sesuatu di luar individu itu merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama yang lain. Jadi pokoknya kita hidup atau orang hidup itu saling berkaitan. Kalau ada yang bilang oh saya terlalu butuh mana, saya terlalu butuh yang ini saya terlalu butuh ada Jadi pokoknya hidup orang itu selalu
berkaitan, jadi hidup di lingkungan itu kalau bilang berkaitan, berarti kan saling antara sesama manusia juga saling menghargai, pokoknya gimana? Menghormati, kemudian juga di antara makhluk hidup yang lain, yang saling menganiaya. Jadi mungkin sampai sini dulu. Sebelum lanjut, ada yang tanya? Terada? Iya. Oke. Setelah ini ada belajar apa? Belajar apa? Setelah ini ada matematika? Iya. PJOK. PJOK itu berarti Pak Sarpa. Ada yang mau mencatat? Mau. Sudah selesai catat yang ibu tulis di papan? Sudah. Kalau begitu, orang lanjut lagi lihat di halaman berikut itu halaman 31. Halaman 31 sudah? Sudah. Bagian B di situ, Veronica dia bilang apa? Hal-hal yang ditemukan dalam suatu hubungan itu. Ayo kasih ulang baca. Hal-hal yang ditemukan dalam suatu lingkungan. Adik baca sekuat kalau di bawah dibilang apa? Yang di sekolah. Adik baca sekuat yang lainnya. Di sekolah, kami menghabiskan waktu dalam ruang kelas untuk berinteraksi dengan teman dan guru. Setelah kegiatan sekolah selesai, mungkin kamu pergi ke lapangan olahraga, ke toko buku, atau berjalan menuju tempat bermain. Setiap hari, kamu menuju ke tempat yang berbeda di sekitarmu. Pernahkah kamu mencatat tempat yang kamu kunjungi? Apakah kamu juga mempelajari interaksimu dengan lingkungan yang kamu kunjungi? Oke. Jadi hal-hal yang ditemukan dalam suatu lingkungan itu seperti itu Jadi di sekolah pernah menghabiskan waktu di ruang kelas itu misalnya kamu dengan ibu atau dengan guru itu sendiri. Setelah itu ada kegiatan yang lain misalnya di jam istirahat kemudian ada keluar beli itu di warung misalnya baik itu snack atau buku atau ini itu seperti itu Oke, sebelum ibu akhiri ibu cuma mau ingat karena hari ini telah belajar tentang lingkungan, berarti berikutnya lagi telah akan belajar tentang materi selanjutnya tentang interaksi dalam ekosistem yang membentuk suatu lingkungan. Pola, dari buku, kalau misalnya pulang dari sini, besok ini ada pelajaran ini, atau diajak kalau misalnya IPA lagi, tahu, kemarin kita belajar terakhirnya di sini, berarti kita harus belajar ini supaya kita masuk, guru tanya atau ibu tanya, setelah asing lagi tuh tahu semua. Jadi mungkin begitu Oke, terima kasih. Nanti siapkan diri untuk mulai. Jawaban? Iya. Selamat siang. Siang. Selamat pagi Bu Nia. Pagi Pak. Sudah selesai mengajar hari ini? Sudah. Tadi suasana mengajarnya bagaimana Bu Nia? Rasanya enak, bahagia. Bahagia ya. Bu Nia, saya ingin mereview apa yang sudah
Bunia waktu itu praktikkan, yang waktu itu saya jadi observer ya, mengobservasi waktu pembelajarannya Bunia. Jadi pada saat itu Ibu Nia ingin saya mengamati bagaimana Ibu Nia membuka pelajaran yang bisa membuat siswa itu senang, melakukan pembukaan yang hangat. Kemudian Bu Nia juga pengen saya waktu itu mengobservasi bagaimana Bu Nia berkomunikasi secara positif kepada siswa. Hasil observasi saya sudah saya sampaikan pada saat selesai mengajar. Jadi hari ini saya ingin mereview apa yang sudah Ibu Nia sampaikan, ingin mengkonfirmasi. Jadi setelah minggu lalu Ibu Nia mengajar, yang saya observasi perasaan Bu Nia pada saat itu bagaimana? Memang sih yang awal ya, kalau cerita waktu saya saat mengajar, kemudian Pak Aziz masuk untuk ada di situ sama-sama, memang perasaan awal ya, itu rasanya grogi, itu grogi. Tapi setelah itu groginya hilang, hanya beberapa menit saja grogi itu ada, tapi secara hilang karena mungkin karena dengan siswanya, jadi melakukan permainan dan sebagainya, menyapa siswa dia saat saya mengajar pembukaan, maka rasa yang tadi rasa takut dan itu hilang dan seperti biasa. Tadi Ibu Nia menyampaikan katanya grogi. Kalau apakah seperti itu Bu Nia? Maksudnya merasa grogi. Kira-kira kalau grogi itu menurut Bu Nia karena apa? Mungkin karena biasa saya mengajar kan tidak pernah langsung ditonton teman sebaya atau teman mereka itu, jadi biasa sendiri. Jadi tapi ini secara tiba-tiba ya Pak, tidak ada komunikasi, ini langsung diminta, oh Bunia saat Bunia masuk mengajar sebentar saya ada ya. Jadi begitu ya. Jadi memang Pak ini. Tapi pada saat sebelum Ibu Nia mengajar, kita kan sempat melakukan komunikasi, berdiskusi ingin apa yang diperhatikan. Apakah menurut Bu Nia itu membantu Bu Nia untuk lebih menyiapkan diri atau justru tidak? Memang sih awal rasa ini bagaimana gitu. Tapi mau terima jangan. Mau terima rasa kepercayaan diri masih belum ini. Mau terima, oh tidak harus terima karena ini juga salah satu harus saya belajar gitu. Sehingga ketika ada pemantauan dari teman, pasti kurangnya saya bagaimana di saat buka, kemudian isi dari saya mengajar itu, kemudian tutup, mungkin ini kan pasti juga diberi masukan supaya saya mau belajar lagi hal-hal gitu supaya ke depan yang hari berikut bisa ini. Makanya saya terima hari itu. Ya bagus sekali Bu Nia. Saya mengapresiasi semangatnya Bu Nia pada saat itu karena meskipun Bu Nia merasa belum siap dan grogi, tapi karena ada keinginan besar dari Bu Nia untuk belajar, jadinya Bu Nia mau. Berkaitan dengan hal itu Bu Nia ingin mau belajar. Hari itu kan Bu Nia minta saya mengobservasi tentang bagaimana Bu Nia membuka kelas yang menyenangkan. Apakah hari itu yang kita diskusikan sebelum mulai mengajar dan kemudian setelah itu Bu Nia mulai mengajar, membuka kelas yang menyenangkan menurut Bu Nia itu apakah sudah tercapai pada saat itu? Kalau saat itu memang pencapaiannya belum begitu yang mungkin inginnya saya lebih meriah lagi tuh 100%. Tapi karena secara tiba-tiba game juga itu secara tiba-tiba ke siswa, makanya rasa kekompakan siswa itu belum 100% yang saya lihat. Tapi lumayan dan ketika setelah itu di hari berikut saya masuk ulang di kelas yang sama, saya melakukan ternyata lebih heboh gitu. Jadi pada saat itu Bu Nia merasa sudah lumayan meskipun belum optimal. Kira-kira apa belum optimalnya itu? Adakah sesuatu yang merasa ini belum optimal? Karena kan di saat saya buka kan pakai game Pak, dan game itu kan diajarkan secara tiba-tiba hari itu. Jadi daya tangkap siswa mungkin belum hafal, jadi masih belum ini ya yang mereka lakukan, yang maunya saya harus meriah. Tapi ternyata belum stabil. Bener Bu Nia, karena pada saat itu saya juga mengamati Bu Nia juga selain menyampaikan game ke siswa, saya juga melihat Bu Nia menanyakan tentang kabar siswa, apakah sudah makan atau belum, apakah di rumah dimarahi orang tua atau tidak. Kalau menurut Bu Nia, apakah itu bagian dari tujuan Bu Nia membuka belajar yang menyenangkan itu tadi? Iya, karena kalau
saya setiap mengajar dari awal sampai akhir harus tanyakan gitu, supaya sebelum saya melakukan pembelajaran itu kan saya tahu siswa mana yang ini, jangan sampai respon siswa itu tara bagus tiba-tiba saya marah gitu, padahal itu tadi saya tidak tahu masalah siswa itu dari mana, makanya saya harus tanyakan dulu kabar apakah baik atau tidak. Jadi apa yang disampaikan Ibu Nia kan tadi ada dua hal. Ibu Nia menyampaikan gamenya udah lumayan walaupun ada yang masih belum optimal. Terus yang saya amati Bu Nia sudah menanyakan kabar dan kondisi siswa. Dari dua hal itu yang menurut Bu Nia sudah lebih optimal itu yang mana? Menanyakan kabar. Menanyakan kabar. Kalau menurut Bu Nia dengan menanyakan kabar kan tadi Bu Nia bilang ingin mengetahui kondisi siswa, tidak mau Bu Nia nanti tiba-tiba marah-marah atau bagaimana kondisinya. Kalau menurut Bu Nia itu penting sekali apa enggak? Penting. Karena iya tadi misalnya kalau kita tidak menanyakan siswa atau pembelajaran terus belajar nih, tiba-tiba siswa itu kurang atau ini, nanti secara spontan kita langsung, kenapa kamu begini, langsung ya nanti dapat marah gitu, saya marah di siswa atau gimana, padahal saya tidak tahu karena awalnya saya tidak menanyakan kabar. Baik. Di hal kedua yang Ibu Nia ingin saya mengamati adalah bagaimana Ibu Nia berkomunikasi secara positif kepada siswa. Menurut Bu Nia kemarin yang sudah Ibu lakukan waktu mengajar itu gimana? Apakah sudah tercapai yang Ibu Nia rencanakan? Iya, yang itu kan setelah mengajar kan Pak juga menanyakan toh, jadi di situ mungkin masih kurang. Kurangnya di mana Ibu Nia kalau boleh tahu? Karena kalau ketika kan ada soal tanya jawab nih, saya menanyakan ketika mengajar masuk di materi, terus saya tanya ke siswa, tapi ada yang siswa itu cuma diam gitu, tidak memberi respon. Ketika juga saya bilang, sampai di sini bagaimana? Ada yang menanyakan ke saya atau ke saya sama teman bagaimana? Tapi kan ada yang cuma diam gitu. Oke, ada siswa yang masih diam ya. Baik, Bu Nia, kita lanjut ke rencana tindak lanjut. Tadi di bagian pertama membuka kelas yang menyenangkan, yang belum optimal adalah pemanfaatan game atau gamenya itu tadi ya. Kemudian yang kedua adalah ada siswa yang masih belum bisa merespon pertanyaan Bu Nia dari mahasiswanya yang berdiam. Kira-kira tindak lanjut untuk kendala yang pertama apa? Kira-kira tindak lanjut yang tentang game itu tadi. Yang game tadi kan Bu Nia tadi dia bilang ingin apa? Mengulang lagi instruksinya, tadi sempat disampaikan di sebelumnya. Terus terkait pengelompokan, kira-kira tindak lanjutnya bagaimana Ibu? Lebih meningkatkan, jadi saya lebih ajari bukan berarti meninggalkan game itu begitu saja. Ketika siswa orang paham di game itu, saya tidak mau diam, tapi saya tetap mengoptimalkan game itu. Karena game yang saya pakai kan ada di situ hitungan aja, pola pikir gitu ya. Jadi saya harus ini memperbiasakan supaya hafal game itu. Jadi mengulang lagi ya. Nah, berdasarkan saya kembali lagi ya punya yang tadi di bagian berkomunikasi positif kepada siswa. Saya benar melihat Ibu Nia sudah melakukan itu sebagian besar. Akan tetapi ada beberapa catatan yang dari saya Ibu Nia. Saya menemukan ada siswa di kelompok itu masih belum bisa membaca, ada beberapa. Kemudian yang kedua saya lihat juga buku paketnya itu ternyata kurang, jadi kayak satu buku untuk 3 orang. Kira-kira menurut Bu Nia ini bagaimana? Apakah bisa ditindaklanjuti? Iya, makanya saya juga karena kemarin satu buku 3 orang karena sesuai ini buku, karena bukunya sedikit, makanya dalam kelompok itu saya lebih memperbanyak siswa atau anggotanya dibanding kelompok. Karena cuma yang dalam pikiran saya itu saya melakukan, saya bilang nanti saya buat kelompok orang namun pakai cara berbeda. Misalnya jika jaringan mendukung, ketika tidak ada yang kelompok yang dapat buku tapi buku itu terbatas, maka bisa juga langsung akses internet. Nanti saya kasih alamatnya atau linknya. Terkait kelompok bisa akses internet.
Terus terkait kendala pengelompokan, apakah itu menjadi sebuah solusinya Bunia? Iya, kemarin karena saya melihat bahwa dalam satu kelas nih yang saya masuk mengajar, ternyata ada siswa yang bacanya lancar, ada Ya. yang sedang, ada yang memang kurang sekali. Maka dari situ biasa kan yang dilakukan kan siswa yang baca yang kurang itu dipisahkan kelompoknya sendiri, kemudian yang sedang kelompoknya sendiri, kemudian yang bacanya lancar kelompoknya sendiri. Namun yang kemarin saya lakukan diacak. Jadi yang lancar baca masuk ke kelompok yang bacanya kurang sekali, kemudian sedang, supaya artinya membantu begitu di teman yang lain. Tapi setelah saya melakukan ini juga, saya berpikir gini, kayaknya saya harus pisah gitu. Yang kelompok yang baca yang paling kurang sekali itu harus langsung dengan saya. Oke. Jadi menurut Bunia, anak yang siswa membacanya itu masih kurang, lebih baik Bunia pisah. Iya, Nanti pisah. Bunia Bimbing bimbing sendiri. sendiri. Nah, kira-kira itu rencananya Bunia ya? Iya. Ya, kita saya catat dulu. Baik, Bunia, rencana tindak lanjut sudah dibuat, kemudian saya juga sudah mengobservasi. Nanti saya ingin melanjutkan kepada rencana pengembangan diri, gitu ya, Ibu Nia. Baik, Ibu Nia, terima kasih banyak hasil refleksi kita. Kita lanjutkan ke dialog berikutnya. Baik, Ibu Nia, masih semangat ya? Masih ya. Bu Nia, kita lanjutkan ke percakapan tentang rencana pengembangan dirinya Bu Nia, berkaitan dengan apa yang sudah Ibu Nia sampaikan tadi, berkaitan dengan tindak lanjut percakapan kita Bu Nia. Tadi Ibu Nia menginginkan penggabungan siswa yang belum lancar membaca di kelas yang terpisah. Kira-kira menurut Bu Nia itu tujuannya apa ya Bu Nia? Supaya anaknya kan ada cara-cara yang sama tadi saya sampaikan, tapi belum tercapai menurut saya ya. Ada juga yang biasa-biasa saja, yang belum tahu baca, bisa dibilang begitu. Ketika saya bisa mengacak, kemudian pisah-pisah kelompok, tapi hasilnya masih tetap. Makanya rencana saya harus yang belum lancar, kurang baca atau belum lancar baca itu harus saya bimbing. Dan berusaha sekuat mungkin supaya dia juga sama dengan siswa yang lain. Supaya dia sama juga dengan siswa yang lain itu maksudnya apa? Bisa baca. Bisa begitu. Baca. Supaya apa yang menjadi impian orang juga bisa tercapai sama dengan saya gitu. Yang saya harapkan. Apakah itu ada hubungannya dengan topik atau materi yang Bunia ajarkan? Iya, karena kan topik yang saya kasih kan juga berupa ini tuh. Artinya bisa yang mereka baca ya baca. Ketika yang di situ ada itu kan ya saya suruh hitung. Gitu. Jadi maksudnya Bunia kalau anak-anak itu tahu baca berarti mereka bisa memahami topiknya Bunia begitu. Ya, baik. Nah, Bunia, menurut Bunia tadi kan tujuannya agar anak-anak bisa membaca seperti yang lain. Ukuran keberhasilan dari apa yang Bunia rencanakan mengelompokkan itu apa? Bunia dikatakan berhasil kalau kita kan berhasil kalau misalnya saya bisa bimbing, saya bisa ajari. Makanya kan kadang mungkin dari bacaan juga buku ya Pak, karena biasa yang saya kasih ini kan misalnya ini pakai sumber bukunya ini, jadi mungkin menurut saya bosan atau bagaimana, sehingga kadang yang dibuat itu cuma lihat-lihat biasa saja. Makanya dari itu rencana saya ketika saya membimbing langsung ke orang yang kurang baca, maka sesuai dengan materi lah Pak. Terus dari materi itu saya buat berupa suatu rangkuman begitu. Kemudian tulisannya itu yang saya buat mereka mudah, artinya dari model hurufnya, kemudian harus diwarna-warnai kan, terus ada gambarnya. Ada warna, ada gambar yang menarik. Lanjut. Ya, supaya mungkin daya tarik di siswa juga itu tidak membosankan buat orang, ada gairah begitu di orang. Jadi ukuran keberhasilan dari program atau rencana Bunia untuk mengelompokkan siswa, memisahkan siswa itu tadi apa? Kan tadi Bunia bilang tujuannya adalah agar siswa bisa seperti yang lain. Jadi
indikator kalau Bunia berhasil melakukan itu apa berarti? Siswa bisa apa berarti kan? Berarti siswa bisa sama dengan siswa yang lain tadi. Sama dengan yang lain ya. Jadi bisa Bisa baca. paham, bisa baca. Berarti ketika saya di kelas juga, berarti tidak lagi sulit begitu Pak. Berarti siswa yang kurang baca ini kan sama dengan siswa yang lain. Berarti cara mengajar saya juga artinya biasa-biasa ya Pak. Karena yang saya lakukan ini kan kadang saya mau ajar langsung begini, ternyata tak bisa karena yang lain kan tidak tahu bacanya. Jadi susah. Jadi saya mesti pelan-pelan. Bingung. Oke, jadi intinya siswa bisa lancar membaca dan memahami materi yang Bunia sampaikan. Oke, baik. Jadi apa yang sudah Bunia sampaikan tadi, saya menangkap sedikit tentang dukungan yang dibutuhkan Bunia, yaitu Bunia menginginkan ada buku bacaan yang menarik, yang ada gambar, kemudian ada warnanya begitu. Kemudian apa lagi Bunia yang Bunia butuhkan untuk bisa mewujudkan itu? Ya. Selain buku dari biasa yang kita pakai, buku paket. Selain itu juga saya akan buat sesuai dengan materi ya. Kemudian saya juga berusaha untuk cari referensi lain di internet. Selain itu juga rencana saya ketika menggunakan internet lebih bagus saya harus pakai Chromebook. Supaya selain itu kan Chromebook kan ada keyboardnya atau apa, supaya bisa hafalan siswa ini soal huruf. Karena ketika saya kasih kata ini mereka ketik atau ini kan secara tidak sadar kan sudah mengajarkan mereka gitu Pak. Dan secara tidak sadar juga mereka telah ternyata ini huruf A begitu. Baik, sebelum kita ke tentang Chromebook, saya ingin bertanya dulu. Kira-kira waktu pelaksanaan untuk Bunia menggabungkan atau misalkan siswa itu tadi kira-kira mau kapan? Saya rencananya bulan Maret ini sampai April, tapi kayaknya bulan April Pak, karena melihat waktu pribadi saya juga ya Pak. April ya yang lebih. Oke, saya ingin melanjutkan tadi Bunia menyebutkan ingin memanfaatkan Chromebook. Kalau itu saya lakukan sebagai aktivitas pengembangan berikutnya, apakah demikian Bunia? Bunia mau melakukan itu untuk berikutnya? Memanfaatkan Chromebook? Ya, saya siapkan dulu materi-materi yang lain kemudian dengan Chromebook supaya ketika saya bimbing orang mereka ini terus bisa juga langsung di internet, bisa juga mereka pakai buku saya yang saya buat. Bunia bikin. Nah, kira-kira tujuan Bunia memanfaatkan Chromebook ini apa yang ingin dicapai? Agar apa? Iya, sama dengan tadi yang saya bilang, supaya secara tidak ini kan mereka bisa menghafal huruf dan itu akan bisa membawa orang bisa tahu baca. Jadi bisa menghafal huruf, bisa membuat siswa tahu baca. Apakah ada kaitannya dengan informasi atau topik yang ingin Bunia agar anak-anak tahu dari yang Bunia ajarkan? Ya, jadi yang pasti walaupun dengan kata-kata itu tapi tidak terlepas dengan materi saya ya Pak. Yang tentu saya mesti kasih seperti itu. Oke, berkaitan dengan materi yang bisa mengakses internet, berkaitan dengan. Nah, kemudian ukuran keberhasilan kalau Bunia sudah bisa memanfaatkan Chromebook dalam pembelajarannya Bunia di kelas itu apa? Jadi kan Bunia menyebutkan agar anak-anak bisa mengetik gitu ya, bisa tahu huruf. Selain itu apa lagi? Secara ini kan mereka bisa, artinya kan biasanya orang mau karena kekurangannya siswa, makanya ada yang kita bicarakannya di sini berupa literasi gitu, literasi digital, supaya ini kan bisa. Kalau kemudian literasi. Terus apa lagi? Ada yang lain selain literasi digital? Baca ya. Ada yang lain? Sudah? Oke. Kemudian dukungan apa yang Bunia butuhkan untuk bisa mewujudkan pemanfaatan Chromebook itu? Tentunya selain Chromebook apa lagi? Untuk yang ini kalau misalnya fasilitas Chromebook bisa memenuhi ya bisa. Kalau tidak ya mungkin ada yang siswa saya tanyakan tuh ada yang menggunakan handphone, berarti saya akan ajarkan caranya karena kan handphone juga bisa mengetik gitu. Selain buku, paket buku ini yang saya buat.
Oke, ada tadi berarti pendukungnya ada Chromebook, kemudian HP-nya siswa, buku paket, mencari informasi berarti dibutuhkan apa lagi kira-kira? Internet. Internet ya. Karena Chromebook itu kan ketika kita gunakan harus ada internet. Internet baik. Nah kira-kira rencananya Bunia melakukan nanti itu di bulan apa atau kapan? Bulan April mungkin. Bulan Misalnya April. di bulan Maret ini full kegiatan. Berarti setelah libur awal puasa mungkin ya. Bunia ada lagi yang ingin dikembangkan lagi? Itu Sementara itu ya. Baik. Bunia, terima kasih banyak. Saya sangat mengapresiasi apa yang Bunia sampaikan tentang pengembangan diri Bunia. Saya tidak sabar menunggu apa yang akan terjadi setelah Bunia menerapkan ini tadi. Nanti Bunia kira-kira di bulan April kalau mengalami kendala, saya siap untuk ada kita saling bercerita dan Bunia juga bisa saling berbagi dengan saya. Oke, baik, saya juga. Oke, terima kasih Bunia, boleh tanda tangan dulu.